Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabatnya Jurudin semuanya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengantin surga. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zaid yang berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di sofa teras Masjid Madinah. Ketika sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Zaid kaget dan menjawab agak gugup, "Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendiri saja." Rasulullah SAW menyapa, "Allah bersama aku ya Rasulullah," kata Zaid sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah SAW. Zaid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Wajahku tak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya, dan putrinya itu pun berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah SAW memberikan surat tersebut kepada Zaid dan memerintahkan agar mereka mendatangi rumah Zaid dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zaid pun mendatangi Zaid di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Zaid, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan kepadamu saudaraku." Zaid menjawab, "Wah, ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Zaid agak terperanjat karena tradisi Arab. Perkawinan yang selama ini ada biasanya seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan pula, dan yang kaya harus menikah dengan orang dari keluarga yang kaya juga. Akhirnya Zaid bertanya kepada Zaid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zaid menjawab, "Apakah engkau mendapatkan aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, putrinya Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat Zulfah melihat Zaid, Zulfah merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia, ayah." Maka Zaid berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Akhirnya Zaid berkata, "Lamaran kepada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Zulfah kaget kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal atas kelancangannya tadi yang menolak lamaran pemuda yang ada di hadapan itu. Seketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasulnya agar Rasul yang mengadili, mengambil keputusan di antara mereka. Ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Zaid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada taranya dan segera melangkah pulang. Sampainya di masjid ia bersyukur sujud
Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zaid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana Syahid? Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah, jawab Syahid. Apakah sudah ada persiapan? Syahid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasulullah, aku ini tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat agar mereka membantunya untuk mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Syahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahan dirinya. Tak lama kemudian setibanya di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim Madinah. Syahid mulai bingung untuk menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia mencoba kembali ke masjid. Ketika Syahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Syahid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Syahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui? Syahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, wah, jika begitu, uang untuk menikah ini akan kubelikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini. Para sahabat menasehatinya, wahai Syahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang. Syahid menjawab tegas, hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah pergi berjihad. Lalu Syahid membacakan ayat Al-Quran di hadapan sahabat Nabi. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Syahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya beliau bertempur banyak dari kaum kafir yang tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau mendapatkan syahid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya. Peperangan telah usai. Kemenangan direbut oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Senja yang penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang Islam yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Azza wa Jalla. Nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimpah darah dengan luka bekas sayatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad pemuda itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan. Habibullah memeluknya sambil menangis berseduh-seduh. Bukankah engkau syahid yang hendak menikah malam ini? Tapi engkau memilih keridhaan Allah berjihad bersamaku. Tak lama kemudian Rasulullah SAW tersenyum sembari memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu. Disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menjempuh ruh mulia pemuda ini, dan tak sengaja gaunnya bersingkap hingga betisnya indah terlihat. Ini yang membuat Rasulullah malu. Rasulullah berkata, hari ini Syahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 169-170. Mendapat kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku dapat mendampinginya di akhirat. Masya Allah, jika iman tertanam kokoh di kalbu, pasti yang dikejar adalah kehidupan akhirat.
Semoga Allah pertemukan dan kumpulkan kami dengan para perindu surga yang memilih al-jihadu sabiluna sebagai jalan juang. Amin ya robbal alamin.